lebarin aja ini terus ini saya senang nih jadi lebarin aja tadi Abu Ubaid aja. Iya, jadi maksudnya saya satu badan kan suka ketutup sama ini. Terus apa saya punya poin-poin ketutup tiang. Gak apa-apa, nanti saya sendiri dia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, haleluya. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu, beri senyum yang terbaik. Haleluya. Saya percaya bahwa di siang hari ini sekalipun kita banyak kegiatan, tapi supaya Tuhan kita tetap mencari Tuhan, memuji menyembah Dia. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Sebab Yesus, Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Menaikkan pujian syukur di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami.
Kami selalu memuji Engkau Allah Tuhan, satu-satunya Allah yang layak disembah, dipuji, tinggikan, diagungkan. Karena hanya Engkau Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami bersyukur Tuhan Yesus. Dia pilih orang pilihan Tuhan yang boleh memuji menyembah Tuhan karena kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan bangkit dan menjadi pemenangnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini lagi Tuhan Yesus kalau kami ada sebagaimana ada. Anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nikmati yang daripada pagi hari sampai akhir ini nanti Tuhan Yesus. Dan pujian penyembahan dan syukur kami kepada Tuhan selalu baik dan berbuat baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkenanlah daripada kami hari ini Tuhan Yesus. Hamba-hambamu yang telah siapkan dengan pujian, dengan musik dan yang akan sampaikan saya Tuhan dalam pengurapan Tuhan. Dan siap hati yang hari rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan jumpai dan penuhi hatinya dan kehadiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hamba-hambamu siap diberkati lewat seluruh rangkaian ibadah pagi ini Tuhan Yesus. Maka bila ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan akhirnya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anaknya yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus dan sejahteranya mengikuti kami sepanjang ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Seberapa banyak yang mengucap kebaikan Tuhan, lambaikan tangan Bapak Ibu. Perhatikan kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Katakan, bercakap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
saatnya kita akan berdoa bersama. Silakan Bapak Pendeta Peter Moore untuk memimpin kita dalam doa. Bagi saudara-saudara kita tunjukkan kepala kita. Hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami, meskipun kami selalu menyakiti hati Tuhan dengan perilaku kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang mengasihi setiap manusia, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami boleh berkumpul, kami percaya Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang menggentar kami, sehingga kami boleh duduk di tempat ini dalam keadaan yang baik. Saat ini setelah kami memuji-muji dan membesarkan nama-Mu, kami mau menaikkan syafaat kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya sebelum kami menyampaikan syafaat kami, Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahui apa yang akan kami sampaikan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di bawah Yayasan YPPI, YMII. Di tempat ini kami bersyukur Tuhan, YMII sudah mendapatkan seorang pemimpin baru, yaitu Pastor Jacob. Kami bersyukur Tuhan untuk sidang yang boleh berlangsung dengan baik. Kami bersyukur dengan sidang yang sudah diputuskan menelurkan pemimpin baru, Pastor Yakob. Kami berdoa untuk Pastor Yakob, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga selama kepemimpinannya Tuhan membimbing, Tuhan mengarahkan, bahkan Tuhan memberikan hikmat-hikmat-Mu, marifat-Mu, sehingga ia melakukan apa yang menjadi visi dan misi daripada Tuhan yang Tuhan taruh di hatinya untuk mengembangkan gereja melalui GMII yang ada di seluruh Indonesia. Semua jajaran-jajaran yang ada, Tuhan juga berkati mereka semua, sehingga mereka boleh bersatu, bekerja bersama-sama, bukan untuk pribadi mereka masing-masing, tetapi hanya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami serahkan sekali lagi gereja-Mu Tuhan, GMII ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan ibadah di tengah-Mu minggu ini melalui GMC juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan hari ini untuk setiap kami yang hadir. Tuhan berkati kami, sehingga waktu kami pulang, kami berbeda pada waktu kami pulang dari tempat ini. Kami juga berdoa untuk Pak Gembala, Bapak Johan Yahyadi. Tuhan Kau berkati bersama Ibu Erita di dalam penggembalaannya yang ada. Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan untuk bungkus mereka semua dengan kuasa darah, sehingga tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menyentuh mereka di dalam mereka melakukan apa yang Tuhan percayakan buat mereka. Kami mendengar Ibu Erita hari ini kurang sehat. Tuhan, kami berdoa, biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Ibu Erita saat ini, sehingga ini menjadi kesaksian pada hari Minggu yang akan datang. Ia boleh menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang yang tidak sempat hadir hari ini, apapun kondisi mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berikan jalan keluar buat mereka, sehingga mereka merasa kecukupan dari Tuhan. Dan apabila mereka dalam kebingungan, Tuhan memeluk mereka, sehingga mereka tidak lagi bingung untuk menghadapi zaman yang ada pada saat ini. Pada akhirnya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan berkati Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden.
Tuhan tolong berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka terus boleh berkarya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia bebas dari kemiskinan, rakyat Indonesia bebas dari intoleransi, rakyat Indonesia boleh hidup rukun dan damai tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Wamenkes Republik Indonesia Dr. Benny, yang Tuhan percayakan ada di dalam pemerintahan saat ini. Tuhan, kami sepakat di tempat ini, Tuhan jagai beliau, Tuhan lindungi beliau, Tuhan datangkan para malaikat-Mu untuk menjagai dia, sehingga apapun yang dilakukan hanya menyenangkan hati Tuhan, dan begitu banyak orang boleh melihat kasih Tuhan melalui kehidupan Dr. Benny Octavianus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan saat ini. Tuhan, biarlah benda yang mati ini Tuhan jadikan sesuatu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati mereka yang sudah memberi, bahkan Tuhan memberkati mereka yang belum sempat dan dapat memberi. Inilah doa syafaat kami, inilah doa-doa kami kepadamu siang hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu yang terkasih. Rencana
Bapa sekaligus Raja dalam hidup kami hanyalah Engkau, Kristus Yesus Tuhan. Kami ingin mengatakan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa dalam hidup kami, kota benteng kami. Bahkan kami boleh berbahagia hari ini, kami menjadi bagian orang yang dipilih untuk ada dalam ibadah hari ini. Terlalu banyak orang yang diundang oleh Engkau, tapi kami punya tekad, kami ambil keputusan untuk ada di tempat ini. Pasti akan membawa kami hidup berbeda setelah kami pulang meninggalkan rumah-Mu ini. Biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi wewangian, boleh menjadi lupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau bersukacita oleh karena kegirangan kami, hati-Mu pun meluap. Dan ketika Engkau bersukacita menerima setiap puja-puji kami percaya Engkau memberkati kami. Bukan dengan materi, tapi oleh kebenaran firman Tuhan yang jauh dari segala hal yang dicari manusia di dunia ini. Hamba boleh berdiri di depan umat-Mu yang kudus, Engkau sendiri yang sudah memilih hamba. Biarlah setiap apa yang hamba katakan, ucapkan, ceritakan tentang firman Tuhan, Tuhan sendiri yang menyempurnakan menjadi firman Tuhan yang sungguh-sungguh menetap di setiap mereka yang membuka telinga dan hati. Terima kasih Bapa, kami siap menikmatinya dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menikmati dan diberkati firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk artis GMC. Senang jumpa saudara. Saya pikir saya nih nggak diizinkan Tuhan ada di sini. Saya lihat udah jalan hampir setahun ya Pak Yohan ya. Berat banget dia ngundang saya gitu. Tapi akhirnya dia undang saya saudara. Dan akhirnya dia undang tanggung-tanggung. Mei dia undang lagi. Mei jangan kemana-mana ibu-ibu ya, nanti lagi. Dia undang lagi saya 21 Juni. Waduh, ya kayaknya dicampur Tuhan. Puji Tuhan. Saya tapi minta maaf, saya pikir ini ibadah kaum wanita, karena saya biasa tengah minggu kaum wanita. Saya nggak perhatiin lagi di flyer karena saya terlalu kagum lihat wajah saya, saudara. Kok keren banget, lebih keren flyer daripada aslinya, kan standar Medan banget, saudara. Jadi ternyata ini ibadah tengah minggu, saudara. Tapi ya kepikir nggak ada masalah, sama aja. Cuma memang saya siarnya ke ibu-ibu semua. Dan ibu-ibu banyak hari Kamis ibadah. Nah inilah yang beruntung, puji Tuhan. Saya ketika memikirkan apa yang harus saya bahas, karena saya harus khotbah di depan orang-orang yang teologianya tinggi-tinggi semua. Ini kan alumni Malang semua, saudara, walaupun hidupnya nggak semua gembira, ada yang sedikit malang. Lalu saya melihat ada kata-kata Immanuel, ya kan, Tuhan beserta kita. Dan saya tertarik untuk memilih tema hari ini adalah penyertaannya sempurna. Penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang sempurna. Suami bisa nggak menyertai istri, istri bisa bohongin suami, tapi Tuhan tidak bisa bohongin kita. Itulah hebatnya. Kalau kita bohongin Tuhan bisa, walaupun ketahuan, saudara ya. Nah, didasari dengan amanat agung yang saya percaya setiap kita pasti, walaupun nggak hafal titik koma, pasti tahu amanat agung tentang perintah Tuhan. Ya, maaf saya geser ya Pak Yohan supaya penonton di seluruh dunia ini lihat full gitu ya. Yuk kita baca sama-sama supaya ini menjadi dasar kita pulang dari tempat ini tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita, bukan cuma slogan tapi itu nyata. Kita baca pelan-pelan, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya tertarik sekali dengan kata menyertai. Menyertai berarti dia akan jalan bersama-sama dengan kita. Gak usah kita berdebat tentang bahasa aslinya, Ibraninya. Karena sekarang banyak pendeta atau anak-anak mahasiswa teologi itu terlalu pintar. Setiap kata pun dicari-cari terus bahasa aslinya, lalu berdebat setelah habis ibadah. Udah kita pakai bahasa Indonesia yang menerjemahkan ialah itu udah sangat pintar dan diberkati Tuhan. Menyertai artinya bersama-sama. Sampai kapan dia menyertai kita? Sampai kita mati, saudara. Jangan berpikirnya sampai kiamat yang naga keluar, yang suka diseminarin pendeta-pendeta. Gak usah sampai mati. Sampai kesudahan zaman, akhir zaman. Buat saya meyakini akhir zaman buat saya ketika saya sudah ada peti mati, itu buat saya sudah berakhir. Zaman diterusi oleh anak saya. Kalaupun saya sempat lihat dunia ribut, terbelah, ada liong keluar, antikris, saya sih kalau bisa Tuhan saya mati itu belum ada. Karena saya takut juga saya gak kuat, saudara. Jangan saudara bilang mau kuat sampai mati, belum tentu. Terus 3,5 tahun jalan sama Yesus aja nyerah. Cuma ditanya, lu kenal dia nggak? Bingung. Kita kalau belum ditabuk sih emang bilang setia.
Ya kan, kalau udah di depan golok di sini gimana? Tiba-tiba masuk 50 orang dengan golok gimana? Saya yakin yang pasti mati saya dan Pak Yohan. Mungkin saudara kabur, nggak tahu tuh yang baju hijau tuh banyak ngomong, sama yang baju coklat tuh Pak kabur semua. Kita nggak tahu saudara. Nanti Pak kita berdua Pak gitu kan. Nah makanya marilah kita belajar. Saya pendeta yang suka belajar yang senangnya aplikasi aja lah, hidup aplikatif. Nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah naik-naik ke surga. Ya Pak Yohan jangan panggil pendeta yang naik-naik surga lagi, turun lagi nanti gemeter-gemeter. Yang sederhana. Kenapa? Hidup ini nyata, kita sedang menghadapi kenyataan. Ya kan, kok dolar 17.000, gak usah bingung, gak punya dolar, biasa-biasa aja gitu loh saudara ya. Orang Kristen ini kadang-kadang repot dengan kebisingan yang terjadi di luar. Ya kan, betul gak? Hidup kita aja kadang-kadang dipengaruhi oleh keberisikan yang ada di luar. Saya sering bilang ibu-ibu ini yang mengimani paham sama ibu yang tua. Coba ibu ini diundang ke pernikahan, misalkan anaknya Ibu Jenny pakai baju brokat coklat. 2 minggu lagi anaknya pemain keyboard nikah, apakah dia akan pakai baju yang sama? Nggak akan kan? Nggak akan. Kenapa? Karena dia nggak tahan dengan berisiknya orang di luar. Suaminya nggak beli baju ya, itu dulu bajunya. Padahal kalau dia pakai terus coklat itu 1 tahun kawinan orang, ada persoalan nggak sama kamu? Nggak ada. Mulai hari ini menanglah atas diri sendiri. Percuma lu doa seminggu 5 kali, percuma lu puasa ketika orang bicarakan kita dan kita takluk sama pembicaraan orang, kita belum merdeka. Lu belum orang Kristen, ya nggak, lu boleh jago, ya kan? Saya selalu bilang istri saya, gua nggak ada baju, paling lu wujud. Saya batak ketahui, so. Ini kan, bu, terus ada yang tanya ke kawinan, gua nggak datang deh, gua nggak ada baju, bajunya gua lemari. Saya sedang mengajarkan orang, ayo temukan jati dirimu, jangan kalah dengan keberisikan orang, karena Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Ya kan, sebagai sahabat Pak Yohan jangan pernah peduli dengan berisiknya di luar. Jangan bilang, Yohan betua ngapain sih jadi gembala? Kasih yang muda-muda itu berisik di luar. Dia nggak bikin apa-apa, dia cuma bikin berisik aja. Ya yang penting maju terus dalam Tuhan. Jadi sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen ketika dia menyadari ada penyertaan Tuhan? Saya suka sekali ambil tokoh-tokoh dari dalam Alkitab. Tokoh ini namanya Musa, semua orang pasti tahu. Musa punya pembantu, ya, punya apa ya? Orang yang suka memata-matai mungkin awalnya. Mungkin dia lihat, ini orang siapa ya? Kecil, dibawa ke Mesir. Musa itu orang yang paling pintar di antara orang Israel, saya percaya. Karena yang lain kan budak. Dia dididik, dia menjadi seorang filsuf, menjadi orang yang sangat luar biasa. Dan orang ini mungkin suka mengikuti, dan akhirnya ya Bapa di surga melihat bahwa orang ini pantas menerima tongkat estafet. Namanya tentu kita tahu, namanya Yosua, saudara. Alkitab kita tahu Taurat ditulis oleh Musa, Musa sendiri dong mereka yang tulis. Yosua adalah abdi Musa yang sangat setia. Pendidikannya nggak jelas dong, dia bukan orang dari istana. Tetapi pelajaran-pelajaran kehidupan membuatnya menjadi tangguh. Walaupun pada saat menerima tongkat estafet ini takut. Mungkin ini juga bisa jadi oleh-oleh buat Pak Yohan ya kan. Saya percaya nih ketika Pak Yohan sini kok kaget kan, ini pengembalaan. Jangan-jangan ada sedikit kata-kata keluar yang sangat biasa di dalam kepemimpinan. Ya gue kecebur. Jangan Pak, jangan ngomong kecebur Pak ya. Kan ada orang pendeta gitu. Ya habis kok nggak ada yang mau ya gue dijorokin, gue jadi dia pendeta. Hati-hati loh. Itu jabatan yang sangat mulia menjadi seorang gembala. Saya nggak sanggup Pak jadi gembala, nggak sanggup ya, karena saya nggak sanggup kalau ada yang jam 2 mati suruh berkunjung, ya kan? Nah itu salah satu gembala. YPPI masa juga alumni sana, ya kan? 90 tahun ibu saya masih hidup. Ya kalau ngelihat Pak Sastra ya dia lebih muda dari emak saya, dia masih ingat gitu. Kan dulu, kayaknya dulu masih lempeng ajaran Kristen ya. Pak Yohan ya, masih lempeng lah semua apa-apa pergi kok Pak Yohanus, mungkin masih lempeng. Sekarang kan agak belok-belok gitu, terlalu banyak tikungannya. Jadi memang alumni JPPI ini masih agak lempeng-lempeng, kecuali dia udah mulai pergi kemana-mana nggak karu-karuan. Pak Yohan masih lempeng saudara. Nah, jadi hari Minggu jangan lupa ke Citycon ya. Nah, apalagi kalau saya pasti jadwal harus datang. Karena kalau saya di jadwal itu selalu ada mujizat. Saya baru sekali, tetapi tadi pas salaman ada yang ulang tahun, nanti makan di bawah. Nah, orang itu gak usah takut akan hari esok.
Orang YPPII itu tahu lagu Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Pasti dia tahu ada pemeliharaan. Istri udah senyum aja hari ini. Ada pengeluaran tak terduga. Mari kita lihat apa yang dikatakan Musa kepada Yosua. Di undangan jam 11 sampai 12 ya. Tapi karena mulainya setengah 12, tolong jatah waktu khotbah jangan dipotong-potong. Karena kesalahan pada pengunjung yang terlambat. Ya, ya. Oke, mari kita lihat pesan Musa kepada Yosua. Kita mengeksplor ya. Saya senang mengeksposisi dalam satu ayat yang luar biasa. Yuk kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini kalimat luar biasa sekali saudara. Berlaku untuk Pak Gembala, untuk kita semua. Kalau mulai hari ini saudara ragu dengan penyertaan Tuhan, belajarlah dari Yosua. Terserah dia mau bilang terpaksa atau enggak. Karena 3 kunci inilah yang membuat Yosua sampai di tanah yang dijanjikan. Ya, saya nggak mau khotbah tentang perang, nggak penting buat saya saudara. Jauh, udah nggak bakal nyampe ke sini. Dan juga kalau perang ke sini nggak ada untungnya mereka, ya saudara. Lihat apa yang ya kan sekarang senang loh hari Minggu loh. Saya kemarin besok Minggu khotbah, Pak, jangan lupa ya. Nanti khotbahnya bahas sedikit soal perang. Saya bilang, lu undang aja Trisutrisno, undang aja Wiranto, jangan undang gua, karena buat saya nggak penting itu saudara ya. Kita sekarang udah Israel baru, udah nggak perlu ribet-ribet lagi soal itu. Nah, mari kita lihat saudara. Dari sini ada pelajaran yang sangat menarik. Ketika Yosua mungkin, Bang Musa, saya nggak mungkin bisa gitu. Musa bilang lu bisa. Bayangkan nggak kalau saudara pernah ke Israel kan, kalau naik ke Gunung Sinai ada Starbucks tuh, ada perhentian pertama. Terus mungkin Yosua sampai di situ. Tua-tua ada di bawah, saudara. Jadi ini orang udah spesial di mata Tuhan. Dan Yosua menjadi saksi semua keanehan, mujizat di dalam kehidupan bangsa Israel. Maka apa yang dilakukan Musa? Lihat 3 kalimat yang sangat luar biasa dari ayat ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Ketika Yosua mulai takut, mungkin gentar, Musa cuma bilang gini, Yosua, mulai hari ini percayalah. Sepenuhnya kau harus percaya bahwa Tuhan akan memimpin dan menyertai hidup. Jadi hari ini, dari ayat ini, mari kita tarik dalam kehidupan kita. Tuhan akan pimpin dan sertai kita. Ya, kita kembali aja ingat nih. Saya nggak tahu nih kalau saudara lahir udah anak orang kaya ya. Kalau saudara lahir bukan anak orang kaya, pasti ngalamin kan umurnya udah tua semua. Paling yang anak muda ini sama kolekta. Yang lain udah tua kan. Kita pasti ngalamin pakai dragon dong, pompa. Kita nggak ngebayangin dong, anak gua bisa kuliah di tengah. Kata kamu lahir udah kaya belum? Ya. Nggak, kita semua punya TV satu, nonton satu keluarga. Bayangin nggak? Kalau ada yang nyalain setrika, mati listrik satu rumah. Seorang bapak saya ngalamin. Lalu mama saya bersabda, saya nggak mau apa setrika. Itu miskin, saudara miskin. Dan tidak mungkin anaknya bisa kuliah. Dengan iman yang sangat sederhana, anaknya kuliah tuh semua. Justru sekarang yang imannya dahsyat, ngutang. Saudara sebab kamu nggak pendoa jago penglihatan bahasa roh, ngutang juga kerjaan. Betul. Ada pendeta yang hebat deh, bermasalah dengan uang. Dulu di tahun 70 orang tua kita dengan kesederhanaannya nggak ngerti tuh, nggak ngerti glosolalia, nggak ngerti senolalia, nggak ngerti bahasa hermeneutik, nggak ngerti. Anaknya semua sekolah. Sekarang yang ibadah seminggu 3 kali bilang penyertaan Tuhan. Sanci Pak 378 tipu semua. Hari ini mesti ngomong apa adanya. Itu kan bulan Mei nggak mungkin dibatalin kan. Dan supaya jemaat GMC ini yang ibadah tengah minggu ini berkualitas. Saya nggak peduli, saya mesti ngomong serius saudara. Saya mungkin lebih muda, saya 60 tahun. Umur mau mati, udah nggak bisa bercanda. Ngomong mesti lempeng. Ya kan, jadi ini serius. Dan jangan maaf ya, saya mesti sampaikan ini. Kenapa? Karena Musa sudah memperlihatkan kepada Yosua penyertaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Ya kan? Musa nggak main-main. Musa tuh nyalinya juga nggak gede-gede amat. Waktu Tuhan bilang, Musa yuk pimpin, dia bilang, gua kan nggak pintar ngomong Tuhan.
Ya udah bawa tuh keluarga lu. Iya kan? Jadi dari apa yang terjadi, bayangkan Musa bilang gini, kalau nggak pergi sama aku nggak akan pergi. Tinggal pernyataan yang luar biasa. Yuk kita baca satu-satu. Kita baca 4 ayat lah ya, supaya kelihatan ibadahnya. Kalau nggak ada baca ayatnya nanti sangka cuma gembira-gembira aja. Ya, ayat 14, 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, apa yang Musa katakan? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Ada lagunya tuh ya. Bila kau tak besertaku, apa? Berjalan. Nah, saya hafal karena saya bukan WL. Nah, tapi posisi pendeta agak terganggu. Sekarang WL juga mulai khotbah. Kalau pendeta kan nggak ada bakat nyanyi, nggak bisa jadi WL. Jadi perhatian tuh, jangan mulai khotbah ya, jangan ambil lahan pendeta. Enggak, kadang betul Pak Yohan, WL juga kalau khotbah nggak ada isinya Pak. Cuma dia ngomong 2 nyanyi, ngomong 2 lagu nyanyi, ngomong 2 lagu nyanyi, terus nangis jemaat. Padahal nangis tekanan hidup, bukan karena lagu. Ya kan begitu ya saudara. Jadi jadilah WL yang menjadi berkah ya. Musa memperlihatkan kepada Yosua. Ini kan luar biasa peringatannya buat kita sebagai orang percaya. Kita nggak boleh ragu lagi. Please lah. Jadi orang Kristen, saya belajar dari orang tua saya. Ya kalau karena saya di kalangan YPPTI ini kan, mak saya yang tua saya tuh naik kereta tuh dulu saya ingat tuh. Waduh. Keluarga Supit masih di bawah mak saya umurnya tuh. Bu Koni, waktu itu PD-nya prasastra lah pokoknya sampai sekarang kan Oraet. Jadi saya melihat produk-produk dulu itu lebih tangguh, nggak nangis, nggak cengeng, ya nggak mati-matian dia berdoa dengan cara yang sangat sederhana, nggak kayak sekarang ngaku penyertaan tapi sulit, hidupnya nggak karu-karuan. Jadi marilah kita belajar dari Musa, dari pendahulu kita. Bahwa kalau Tuhan yang menyertai dulu keluarga saya, akan menyertai saya. Dan akan menyertai juga keturunan kita. Sederhanalah jadi orang Kristen. Setiap hari ada saat teduh, baca Alkitab, lakukan firman Tuhan. Titik. Gak usah pergi jauh-jauh. Pak Yohan udah berumur, kita mesti ada misi. Pergi ke MTT udah tua, kasih yang muda. Saya ngomong fair loh jadi orang. Lu kalau jadi pendeta umur 50 masih misi-misi, jangan-jangan lu gak ada kerjaan lu. Nyiksa orang aja. Saya bilang, saya umur 30 mengisi, pergi tulang bawang. Kemarin tadi saya bilang, saya setiap bulan ke tempat Kak Kris, kemana? Begitu udah bocap, stop, sadar. Kalau 50 itu jadi tua-tua. Di Israel itu 50 tua-tua. Udah tinggal nasehatin. Tapi di Indonesia makin 50-60 malah selingkuh pendeta. Kacau saudara. Jadi cuma antara kita aja ya, jangan cerita-cerita. Yang nonton juga nggak usah dipotong terus diviralin, nggak usah apa. Tapi marilah kita membuktikan bahwa penyertaan Tuhan ini sungguh-sungguh ada dalam ini. Ya, jadi tolonglah, no hard feeling lah kita bahas ini. Jadi Musa mengatakan kepada Yosua, mulai hari ini kau harus percaya sepenuhnya pada pimpinan dan penyertaan. Itu jelas, saudara. Yang kedua, sikap seperti apa yang harus kita lakukan kalau kita masuk dalam penyertaan Tuhan. Lihat ayat ini kan luar biasa kalau kita bongkar. Bangsa ini kan memang bangsa sama lah kayak kita ya. Saya pakai suku saya aja ya, saya nggak pakai suku lain, takut dilapor di Polda. Sekarang suku-suku tuh kampungan, kalau disindir dikit penistaan gitu. Jadi saya pakai suku Batak aja. Yang nonton pun kalau tersinggung berdebat kita, karena saya hafal lumayan ya kan. Ya dong. Kalau dia lapor ke Polda penjelekan adat Batak, mari kita selesaikan. Karena saya orang Batak, saya nggak akan bahas orang Manado, orang Ambon, orang Papua, nggak berani lagi. Kalau dulu 20 tahun lalu boleh, sekarang udah dikit-dikit ada lapor-lapor ya. Jangan lupa follow TikTok saya juga ya. Karena setiap hari 2 menit saya sharing. Saya nggak mau yang berat-berat. Saya pokoknya kalau penginjilan tiap hari 2 menit aja. Nanti nih kalau jadi emang diajak makan ya saya ambil waktu siaran. Kalau jadi ya. Ya kan saya mesti tanya kalau jadi. Mari kita lihat yang kedua. Bangsa ini udah jelas lihat 10 tulah, lihat perjalanan bagaimana ada laut terbelah. Kurang apa tuh bangsa ini?
masih bilang begini loh, mental jongos, mental pembantu. Saya tuh mending mati Musa di Mesir, tapi gue mati di depan tuh ada belanga, ada daging, makan enak, pesta, sampai Musa geleng-geleng. Dia bilang, Tuhan bagaimana bangsa ini? Terus Tuhan bilang, besok pagi bangun, ada bretok di situ, ada lauk, tanpek cuan, ada ya, maksudnya mana? Karena dulu belum ada kan. Tetapi Musa sedang ingatkan, Yosua, you nggak tahu ya bahwa kita tuh makan setiap hari. Sepatu kita nggak pernah rusak 40 tahun. Nah kita Kristen yang sekarang baru 2 minggu beli sepatu lagi, beda. Beda, saudara-saudara. Beda, memang nekat yang nyata, ya kan? Mari kita lihat yang kedua. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya kan, ibu-ibu suaminya baru mati nangis, Bapak gimana? Mati ke depan gimana? Jalan terus tuh. Salah satu alumni YPPI, saya sebutkan marganya Mama saya Huta Barat, sama kakaknya, dia menikah masih Ombing, dia ada anak 5, suami meninggal. Kalau lihat di datanya ada tuh pasti tahun 70. Anaknya 5-5-nya, ada yang jadi jenderal, jadi dirjen, jangan itu, janda hidup aja. Nggak ada pensiunnya, meninggal lagi perang Belanda. Kabur ke Jakarta kerja, di Sentiong jualan es lilin, jadi tuh. Lulusnya juga IPB, S2. Jadi Bu Dasa jangan takut tuh jadi janda, ada asuransinya. Ya kan gitu kan. Kalau sekarang kan jadi janda ada asuransinya, udah tinggalin apartemen 3 masih nangis lah. Jadi ini pelajaran, kalau Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, pasti Tuhan memelihara. Amin. Ya yang di rumah Tuhan itu pasti pelihara. Orang Kristen nggak mungkin nggak makan karena nggak ada duit, nggak mungkin. Ada orang Kristen mati karena nggak makan karena dia belum beres sama Tuhan. Tuhan itu memberkati nggak orang Kristen aja. Di luar orang Kristen orang makan nggak makan. Ada orang kaya nggak ada karena dia kerja. Orang Kristen mau kaya cuma berdoa. Gimana? Dari saya kecil juga semboyannya bekerja sambil berdoa. Nanti Tuhan kirimlah. Hidup mengalir, mumpung gereja ini masih muda, jangan ajarin hidup mengalir lah Pak. Hidup ini harus faktanya jelas, bekerja, berdoa. Ngalir-ngalir kali Ciliwung aja udah mampet, saudara. Kita harus serius. Hari-hari ini tantangannya luar biasa. Kita sih ya udah bawa apa ya, kencur, bawa apa ya. Bayangin nggak, saya harus berhadapan dengan anak yang di sebelah Pak Odi, yang begitu pinter di generasi sekarang. Amin. Ya kan? AI. Anak sekarang, orang tua kalau nggak serius dalam Tuhan, ini anak ini diajak ke gereja, dia satu saat akan bilang, loh bisa jadi bapak-bapak, kenapa sih kita mesti ke gereja? Kan gue udah percaya Yesus, udah cukup deh, ngapain sih mesti ke gereja? Itu anak sekarang, saudara. Generasi anak saya kalau kumpul, enak dia kebaktian. Gue males kebaktian, kenapa? Hidup kesederhanaan. Tapi pakaiannya dari atas sampai bawah, puluhan bahkan ratusan juta. Anak sekarang loh. Untung saya begitu lihat Pak Yohan, nggak nyampe 10 juta. Masih layak, ya kan? Bahaya, saudara. Kita bilang, lalu ketika kita menghadapi kemewahan, lalu kita bilang, itulah pemeliharaan Tuhan. Loh, kita ini menguatkan Pak Yohan. Dari posisi Musa kepada Yosua. Kalau soal pengalaman, saya pertama kali kenal Pak Yohan aja, saya pelayanan suka pergi ke Filipina, dia kenal semua lulusan I3. YPPI ya. Karena saya di tempat Pak Niki Pangdari, dia tahu sih. Yang di Batangas dia tahu. Udah matang ini, udah matang. Jadi kepala itu memang harus matang dulu baru jadi. Kalau sekarang kan jadi-jadian, modal ruko 2 jadi kepala. Sorry ya, mesti ngomong apa adanya. Saya udah terima resiko nggak diundang lagi. Ya, kalau staff telepon cancel ya nggak apa-apa. Gue juga udah capek lah. Udah gue sekarang mau sendiri aja. Sekarang kan kita bisa khotbah sendiri di YouTube. Dan saya nggak cari duit di YouTube. Follower saya dikit, ya kan. Dan yang serius aja. Kalau mau banyak follower, mau bunuh diri di Monas, banyak pengikut. Habis itu tobat nangis, seramnya. Jadi yang kedua, saudara, apa yang harus kita pelajari dari Musa? Musa mau Yosua percaya kepada pemeliharaan dan kehidupan. Betul kan bangsa ini? Sorry nih, bayangin perempuan 40 tahun. Gimana kalau dia menstruasi? Gimana dia kalau melahirkan? Siapa itu dong? Pak,
Dukun beranaknya siapa? Jangan-jangan begitu bunyi geledek keluar aja anaknya. Kita nggak tahu, tetapi 40 tahun mereka tuntaskan itu semua. Yosua tuh nggak ada. Dulu belum ada WA bos, nggak ada koordinasi. Om Yoda kumpul jam segini, nggak ada. Pokoknya besok kumpul. Kita udah seminggu di WA juga, aku males datang. Sulit, saudara. Sulit. Dan ibu-ibu Cibubur paling sering tahu sama ini Pak. Saya ketika ulang tahun ke-59, saya bertanya pada diri saya, apakah saya kalau mati masuk surga? Nah, saya tanya nih mas saudara, Bapak kalau nanya gitu ya, lu kalau mati hari ini masuk surga? Enggak Pak, enggak yakin kan? Enggak yakin. Jelas coba, you yakin nggak masuk surga? Kenapa you yakin? Mati. Sekarang mesti penjelasan, nggak bisa pakai benar. Kenapa you yakin masuk surga? Karena Tuhannya menjamin. Yang dijamin bagaimana? Nah, harus lakukan kebenaran. Ini menjadi pertanyaan saya. Saya 25 tahun kerjanya cuma khotbah, nggak ada bisnis, udah hidup begini aja. Lalu saya pikirkan, masuk surga harus sepaket dengan apa yang Yesus mau, kan gitu. Yang enak dalam hidup saya, gitu. Yesus berkata, aku memberi perintah baru. Kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian dunia tahu kamu adalah muridku. Lalu saya mulai data tuh orang. Kalau hari ini saudara dengar firman Tuhan dan masih ada yang ngomongan sama orang, gua jamin pasti masuk neraka. Gak usah tunggu pengadilan. Ini paket loh. Mengasihi itu bukan pilihan. Dulu kita bodoh, pendeta ngajarin gitu. Itu kan boleh dong kita memilih, nggak boleh. Begitu kamu Kristen, maka paketnya mengasihi. Damai-damai mempertua bu. Ada yang nggak balikin duit bagaimana? Makanya orang bilang pendeta banyak nggak masuk surga, itu pasti. Pengen satu gereja sama gereja saingan. Gua pelayanan di GMC, pasti gua nggak diundang di sini. Kenapa? Karena lu khotbah di tempat Yohan, kan begitu. Itu kan terjadi hari ini. Lu bukan dari sinode gua, jauh, ngomong aja. Jadikan kami satu, nggak bakal sampai kapanpun. Waktu jadi satu siapa yang jadi bosnya? Semua pengen jadi bos kan? Berat saudara-saudara. Jadi mari saya merenungkan, gue masih punya musuh nggak? Saya cari satu-satu. Kalau ada orang bilang yang di rumah bilang, si pendeta itu musuh saya, gue minta maaf, datang, mesti berani. Yesus bilang begini, saya tuh udah tua, umur 60 tahun baru merenungkan lagi yang serius. Kalau orang Batak tuh lahir aja nyanyi, kalau soal khotbah cemen lah, bangun tidur juga bisa khotbah. Tapi melakukan ini serius, kayak Batak, Ambon, Manado itu jago-jago tuh khotbah. Nyanyi, nangis bisa diatur, ya kan? Lo bisa jago semua. Lo nih lagi ketawa, mainkan musik, jangan bisa nangis lo, ya kan? Padahal nggak ada hubungannya mau rapat, tapi menjago memainkan irama itu, jago gitu loh saudara. Jadi ini kan mesti dibuka bahwa ketika kita menjadi Kristen nggak ada yang gratis, harus bayar harga. Kan orang bilang kita masuk surga gratis, siapa bilang? Nerima Yesus gratis. Setelah nerima, Yesus bilang pergilah jadikan semua bangsa murid. Itu harga yang harus dibayar. Ketika kita terima keselamatan itu, emang itu langsung masuk surga? Enggak, kecuali yang di sebelah Yesus yang disalib. Itu orang paling bahagia di dunia. Tapi kan kita masih pengen hidup, pengen lihat anak kuliah. Maka dia bilang kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Bagaimana saudara bisa bilang saya yakin masuk surga, Yesus Tuhan? Setan juga tahu Yesus Tuhan. Dia kan setan bilang, Yesus apa urusanmu padaku? Ya kan, ngapain lu ganggu gua? Ini saya mesti sampaikan karena ini jadi perenungan buat saya. Setiap saya ketemu istirahat, lu jangan sampai punya musuh, pasti masuk neraka. Gak usah tunggu pengadilan, karena di surga nggak ada orang musuhan. Ya tapi kalau dia utang, ampunin. Ya gue bego dong dia utang gak ditagih. Ya karena lo bodoh, jangan ulangi lagi. Ya, gereja saya lagi bahas gini, gereja sibuk dengan perpuluhan. Saya berharap Pak Yohan jangan pernah ngomongin itu di minggu pertama. Sebagai sahabat, temukan jemaat kita sama Yesus, dia pasti memberi. Bukan nakut-nakutin. Maria 3 nanti kita berdebat tentang biblika repot. Itu ayat bukan untuk nakutin orang supaya kasih perpuluhan kan. Emang karena pada gembala pada ciak duitnya jemaat sampai janda-janda gak diperhatiin.
Lalu Tuhan marah, ujilah aku. Itu, jangan nakut-nakutin orang dong. Jadi, kok ada orang gini, kalau yang duit dia ribet tuh dengan perjanjian lama. Perpuluhan. Kalau mau main lama-lama. 7 tahun gak bayar utang, lunas loh. Kan begitu ada ya. Lunas dong utang. Jangan lu tagih terus utang. Sampai anaknya kuliah. Dulu kan bapaknya utang 10 juta waktu sekolah di IPB. Gak dibayarnya aja. Kurang ajarnya dia sekarang tuh. Udah berapa tahun ini utangnya? 15 tahun. Lunas menurut Alkitab. Jadi jangan cuma cuannya doang gitu. Kalau you mau main yang di sini juga harus main. Ya maaf nih, mumpung saya udah tanggung lah secara saya ngomongnya bener-bener aja lah ya. Kalau saya jaga perasaan lah, jaga perasaan Tuhan. Coba bayangin ibu-ibu, kalau ke kawinan, jaga perasaan ngomongan orang kan, bukan jaga perasaan Tuhan. Ya kalau pakai begini apa kata orang, kita kan disuruh gembala. Kata orang, dia ke gereja, berantakan. Kalau berantakan, yang penting Tuhan lihat hati. Balik. Berani gak you ke pesta pakai jeans, kawinan orang di balik Kartini? Kok pakaiannya jeans? Yang penting Tuhan lihat hati, gue datang memang mau beri selamat. Berani gak kita gitu? Kenapa gak berani ya? Saya kalau ke gereja berantakan, yang penting Tuhan lihat hati. Memang dodol Garut semua orang Kristen. Ngawur saudara. Pak Yohan mumpung baru setahun, bantai Pak Yohan. Tempat saya harus benar. Ke gereja bukannya mahal, bajunya harus rapi. Ya kan, harus enak dilihat. Jangan rok segini. Nggak ada, langsung aja Pak Yohan ditulis. Rok segini tidak boleh masuk. Serius. Saya banyak kali pengalaman. Coba kalau ibu ini roknya segini. Saya korban. Saudara-saudara ke situ terus pasti lihat. Nggak bisa gitu. Tapi kan sekarang nggak ada yang berani negur kayak begitu. Makanya zaman ibu saya keren. Ke gereja jam 7, jam 4 bangun. Stagir pasang, paling sasak, paling cakep dah ya kan. Orang tahun 70 gereja mana ada laki-laki nggak pakai jas. Bapak-bapak jas rapi. Walaupun keluar merokok, nggak ada urusan. Yang penting ketemu Tuhan gua rapi gitu. Jadi ada pemeliharaan Tuhan. Tenang, belum habis dong, baru 15 menit. Jadi aturnya itu semua. Musa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan mengenai kehidupan umat di padang gurun. Dia cuma bilang gini, Yosua, you lihat kan, sepenuhnya saya serahkan. Makanya ini lihat tuh, bangsa ini kan keluar bungut tiap hari sebanyak. Bayangkan Tuhan kan, makan sampai kenyang. Jangan dibawa pulang. Besok dia tuh busuk. You jangan kebanyakan nanti you mati. Kalau kita ini belum kenyang udah siap bungkus saudara. Rapi, bungkus Jo. Orang Manado, orang Batak bilang marplastik. Dan kalau ditegur dia bilang tradisi. Ya kan. Saya ini kan gede dari barang-barang busuk nih. Kalau orang Bataknya, kalau Batak tahun 60-70 itu dari barang busuk gede. Pesta hari Jumat, pulang bawa arsik. Taruh kulkas kan? Sampai Senin sekolah digoreng, hancur pala ikan. Bayangin, dia direbus saja air udah sampai habis, vitaminnya udah nggak ada. Ada dokter nggak? Jadi ada dokter nggak? Orang Jepang makan ikan mentah, kita kan ikan ditaruhin kunyit sampai kering. Gimana tuh ada vitaminnya? Dibawa pulang taruh kulkas. Hari Minggu anak sekolah, nggak ada makan, goreng lah. Ya hancur, enak itu ropuk-ropuk orang Batak. Untung tobatnya benar, Tuhan rapihin nih jaringan otak yang tumbuhnya gak sehat. Dia tahun 70-an kan makan asal kenyang, saudara. Telur 2 lebar aja, nasi banyakin kuah. Yang penting Yesus luar biasa. Jadi pendeta sekarang masih kecilnya kan makan udah steak, wah hebat banget. On tetap gak tangguh. Jadi kita udah belajar sebagai orang Kristen, kita harus berani buang rasa khawatir. Khawatir selalu ada, saudara. Tapi itu tidak boleh mengendalikan hidup. Ini kan standar banget ajaran. Khawatir wajar lah. Pulang malam jam 2 khawatir. Tetapi kan kita harus tahu bagaimana khawatir tidak mengendalikan hidup kita. Supaya tidak mengendalikan, jelas Filipi 4:13 bilang, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia memberi kekuatan. Jadi ini penting buat kita. Kita ada ibadah tengah minggu ini keren banget. Di charge ibarat handphone. Banyak orang pikir cuma hari Minggu cukup, nggak cukup. Ya nggak cukup, nggak ada orang ngomong kosong. Dia bilang, gue sih nggak perlu gereja lah, yang penting gue tiap hari baca Alkitab, gue jalanin ngomong kosong. Beribadah itulah mengukur pertumbuhan rohani kita sampai di mana. Di dalam ibadah inilah kan ada gesekan.
pulang parkir lah, nggak ganggu orang. Lihat mata kita jadi latih dalam ibadah. Betul nggak? Kalau rame lihat mulut, hati. Begitu mulai nyanyi, lo lihat nggak udah telat aja duduk di depan, udah perutnya dulu gede atau apa itu Kristen begitu tuh. Datang duluan malah paling jahat. Seolah-olah dia hebat, yang telat duduk di depan lagi nggak tahu diri. Padahal yang telat tuh saking takutnya duduk di depan masih dihakimi. Makanya sulit jadi orang Kristen. Nggak semudah kayak kalau lihat di TV glamor, woi nyanyi pakai lampu, ponakan saya bilang buka kitab PWL nggak tahu. Dia masih mending kita ya umur 60-an. Dulu pelajaran agama ada ngafal loh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anak sekarang mana ada? Yang penting celana panjang robek-robek. Ye, neraka. Bukan saya larang ya. Yang penting lo kenal dulu sama Tuhan, baru lo akrobat. Kalau belum kenal akrobat, lihat. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti. Mereka kan masih komplain, kenapa roti? Daging dikasih lo. Burung apa? Burung puyuh. Tuhan suruh makan apanya aja? Dagingnya aja, karena telur kolesterolnya tinggi pak. Makanya Tuhan udah tahu tuh. Udah tahu. Kalau sama telurnya dimakan, besok orang Israel bangun ngegeser. Kenapa lo? Asam urat. Tuhan itu udah lebih tahu dari dokter. Udah pasti mencong. Karena nggak ada di Alkitab bangsa Israel mengalami stroke. Nggak ada, saudara. Ya kan nggak perlu puasa yang 5 hari. Nggak perlu. Karena mereka setiap hari jalan. Jadi hari ini, saudara, buanglah rasa khawatir. Kan? Waduh, itu alarm sebetulnya seperti khotbah kalau on time. Ya kan, jadi kalau mati dulu gimana caranya ya? Nggak apa-apa, saya mati dulu. Soalnya ini jamnya makan siang nih sebetulnya. Tentu ada yang ulang tahun. Tak pernah terlambat pertolongannya. Habis-habiskan kasih dan rahmat-Mu. Yang terakhir, saudara, Israel bukan bangsa yang jago perang seperti sekarang. Israel itu bangsa ya budak lah di Mesir hampir 400 tahun. Kalaupun dia itu lebih melo, karena dia cuma muji-muji Tuhan kalau malam. Nyanyi, ya Tuhan baik, besok kerja lagi, dicambuk lagi. Tapi kenapa dalam perjalanan dia sampai di tujuan melewati bangsa lain dan perang menang? Bangsa ini jadi tentara kepaksa. Nah itu dia kejebur. Kata Tuhan, lu lawan. Ya gimana dong gua kalau udah Musa lo angkat tangan lu menang. Kalau lu turun kalah. Cuma begitu doang. Yusuf, gimana dong Tuhan saya menghantam tembok Jericho? Udah, nurut aja, muter-muterin aja 7 hari. Ya kan? Udah muter-muterin. Keren, nanti hari ke-6, hari ke-7, 7 kali lu puterin. Rubuh gitu. Itu bukan bangsa yang jago perang. Ya kalau tinggal orang jago tinggal ngebacok aja tuh, tukang jualan sapi juga bisa. Tetapi bangsa ini menjadi kuat karena ada proses yang luar biasa. Makanya yang ketiga, apa yang harus dilakukan kita untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa Tuhan itu pimpin hidup saya. Tuhan itu pelihara hidup saya. Yang kayak ibu-ibu kemarin kebaktian, Pak doain ya Pak, masuk kuliah mahal. Bener masuk kuliah mahal loh. Anak saya kuliahnya masih Juli. Ya masuk nih nanti Juli atau Juni. Kuliahnya di BINUS, tapi Oktober udah mesti lunas. Bayangin. Dan bayar kuliah sekarang ratusan juta. Nih ibu Pak tolong doain dong. Saya kan janda, anak saya nanti kalau kuliah berat gimana gitu. Mana anaknya saya doain. Mana anaknya ini? Ya sekarang kelas berapa? 4 SD. Ya. Nah itu yang namanya khawatir. Saya bilang, Bu, ini anak 4 SD. Sekarang kuliah paling murah ini 150 juta. Kalau anak ibu nanti masuk mungkin udah 450 S1. Tapi ibu udah mati, tenang aja. Dan jangan dulu mati, karena dia mikirin anaknya terus. Gimana anak saya sekolah, gimana anak sekolah, mati dia dengan tekanan hidup. Bukan sesuai jadwal Tuhan. Mati itu ada 2 ya. Kalau kita bahas 1 sesuai jadwal Tuhan, kedua jadwal kita. Kalau yang jadwal Tuhan itu hidup olahraga, makan sehat, doa. Nanti itu pasti ada jadwalnya Tuhan. Tapi kalau yang nongkrong pinggir rel, minum, nah udah sesuai jadwal KI jatuh ke KAI, tabrak kereta, mati. Naik motor kebut-kebutan, itu nggak ada jadwal Tuhan mati naik motor kebut-kebutan. Saya tinggal jalan panjang kalau di jam 2 pagi orang gila itu kan, wah balap-balap motor jam 2 pagi loh saudara. Nah kalau dia mati nggak ada tuh udah waktunya Tuhan, emang dia pilih untuk mati. Jadi jangan suka salahin Tuhan ya, yang masih suka mabok, mati itu jadwalnya Jack Daniel saudara.
Mari kita baca yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Makanya Musa bilang, Yosua, pimpinan penyertaan, nggak cukup, lu dikasih makan, ada pemeliharaan. Dan lebih lagi nih, akan ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Apa itu kekuatan yang dari Tuhan? Itulah kekuatan yang namanya supranatural, yang namanya adikodrati. Supranatural itu bukan bahasa roh. Supranatural itu bukan penglihatan. Supranatural yang saya maksud adalah ketika saya hanya mampu jalan 5 kilo, tetapi ketika ada persoalan dan saya berjalan sama Tuhan, saya bisa menyelesaikan 8 kilo. Itu namanya kemampuan yang di luar batas saya. Makanya Musa bilang, kemampuan saya tidak mungkin membawa, yang keluar itu kita catat 600.000 laki-laki. Kalau kawin aja semua itu berarti 1,2. Kalau ditambah bangsa lain yang ikut, diperkirakan di kitab bilangan hampir 2,8, 3 juta. Tidak ada satelit, tidak ada apapun. Dia ngomong, woi, bisa satu turut semua. Dia kan, kumpul. Kalau ini udah di WA Japri, sorry gue ada kegiatan. Ya itu beda. Memang ketaatan kita beda. Tapi kalau ngomong berkat paling jago, ya kan? Dia percaya, dia bilang, Yosua lu percaya dong. Kita perang dari satu bangsa kepada bangsa lain sampai akhirnya tinggal bawa nyeberangi. Mereka sedang ngomong ini di Moab, ya, di Jordan, udah siap-siap mau masuk, saudara. Jadi Musa memperlihatkan kepada Yosua bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada dirinya. Pilihlah orang-orang, ini kan yang saya bilang tadi, perang tak mungkin menang. Tapi ketika dia bilang angkat tangan, menang. Pinter juga asisten, ganjel pakai batu. Karena mungkin Musa juga nggak ditulis di Alkitab, tapi kan 120. Daya tahan kali kan, otot-otot udah lemah. Tapi diangkat terus dan menang. Bukankah itu kekuatan yang supranatural? Bukan. Jadi ini mesti kita ketahui. Di luar yang sekarang lagi rame tentang kekristenan, jadilah Kristen yang sederhana aja, sesuai firman Tuhan aja. Mulai hari ini saya percaya, suami saya, istri saya, anak saya disertai dan ditolong Tuhan. Saya percaya keluarga saya, kalau saya mau serius sama Tuhan, pasti dipelihara. Saya percaya deh, kalau saya, anak-anak udah deh, pokoknya jangan takut dengan berisiknya dunia ini. Yakinlah akan ada kekuatan. Yakin, kita masih hidup. Yang bilang, gue nih gak punya duit. Punya rombongan cewek-cewek rambutnya merah. Akhirnya kan apa hitam kan? Mereka pakai duit dong pindahin warna rambut. Jadi gak mungkin gak punya duit. Besok ibu pesta, beli bulu mata lagi. Ya bulu mata berapa ya? Beli di Probolinggo yang langsung 18.000. Tapi kalau udah beli di ITC sana, apa ITC situ tuh? Permata hijau udah 32. Masuk Plaza Senayan naik 80.000. Potong rambut. Saya kasih tau yang cocok. Saya potong rambut Asgar nih, asli Garut. 30.000 samping apartemen. Sama tuh, gue masuk Plaza Senayan berapa potong? Senior junior pak. Senior berapa? 900. Hampir mati hari itu saya. Berapa? 900. Gue sok-sokan tinggalin bini makan. Gue kalau junior 7,5. Saya bilang istri saya, wah ampun deh, dunia yang udah mau kiamat. Rambut gue yang udah kurang bayar 900. Potong sama, pas gue lihat yang potong orang Garut juga. Pilih yang 11, bawa handuk sendiri, tapi kalau nggak gatel. Terus sama hasilnya tuh, nggak jelek-jelek amat. 25.000, lebih cepat cium tangan dia. Oh kasih Pak Pendeta, lebih cepat lagi pijit. Topan udah jadi sultan. Ya kan, kalau saya lewat, wih Pak Pendeta nggak potong mas saya, tenang dulu, ya kan. Masuk Plaza Senayan 900, saudara-saudara. Mati, bertobatlah suami-suami yang potong rambut sampai 100.000. Ya kan? Sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan akan berikan. Keyakinan ini gak cuma sekedar slogan, harus dilakukan. Saya kemarin juga waktu lihat, Alkitab itu cuma tulisan, buku-buku gak ada apa kelebihan. Kalau mau tahu kelebihannya, lu kerjain apa yang ditulis di Alkitab. Lu gak akan ada. Ini cuma cerita kok. Tuhan ciptain manusia, jatuh berarti, ya cerita aja. Bahkan orang yang gak Kristen lebih hafal dari kita. Orang-orang antropologi, orang-orang filsafat lebih hafal dari orang Kristen cerita itu. Tapi dia tidak mempercayai kuasanya. Makanya jangan main dengan orang yang meragukan kekuatan dari ibadah. Tapi kalau saya bilang Alkitab ini,
akan berubah bukan cuma cerita dan tulisan. Kalau saya bilang sama teman saya tuh, lu kerjain apa yang dia suruh, maka dia akan jadi berubah menjadi kekuatan supranatural. Ya, saya juga nggak lama-lama takut roti di depan perlu keras, ya. Kita kelamaan sih lemper jadi keras, ya kan. Didasari dengan Ulangan 31 ayat 8, kita ini belajar tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Sederhana saudara, nggak ada yang berat-berat dengan khotbah ini. Ya, anak kecil juga ngerti, orang tua juga ngerti. Mulai hari ini tunjukin sama banyak orang. Kenapa kita masih bisa tetap berdiri? Ya semua karena Tuhan, karena penyertaannya luar biasa dalam hidup ini. Kenapa saya bisa seperti ini? Ya iyalah dia sertai. Gue sih nggak kaya-kaya amat jadi orang, tapi lo kaya dalam sukacita. Makanya orang kaya itu buat saya adalah orang yang bisa bersukacita, pergi dengan keluarganya ketawa-ketawa. Ada orang kaya pergi makan di restoran, di hotel 600.000 satu kepala, berempat pulang berantem karena masing-masing sibuk makan sama handphonenya, nggak ada komunikasi. Mending si miskin makan pecel lele 2 berempat happy. Anaknya dilatih lagi gusinya kuat, kasih makan kepalanya terus. Miskin kan? Saya kenapa ngomong gini? Karena saya juga mungkin trauma ya orang Batak. Kalau makan selalu kita kok yang nggak enaknya, yang daging buat apa? Buat tulang. Kok gue jelek-jelek? Makin gue gede, yang masih kecil dikasih yang berbahagianya dong. Karena otaknya baru berkembang. Kalau dia ini buat tulangnya ini buat apa ini? Nah, gue mana mak? Dia kepalanya ini sama. Dia kau jadi pemimpin. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita. Percayalah sepenuhnya pada pimpinan Tuhan. Percayalah sepenuhnya pada pemeliharaan. Percaya sepenuhnya pada kekuatan ekstra. Saya percayalah, selebihnya itu urusan Tuhan. Mau duit lebih, mau duit dikit, itu nggak akan pernah membuat kita kurang. Ya, bagaimana saya mau menghabisi khotbah ini kalau pemain keyboard pun belum maju ke depan. Poinnya udah habis ini. Ya, dia kayaknya pengen saya mau ngomong lagi nih saudara. Nah, sampai jumpa di bulan Mei kalau nggak dibatalin. Mau Pak Yohan. Ajak teman-teman. Ya, ini yang sederhana aja lah ya. Kalau saya sekarang khotbah saudara, saya takut. Banyak orang pintar soalnya sekarang. Salah ngomong langsung dihujat gitu ya. Karena itu biarlah kita tetap bersukacita. Jangan takut setahun pakai baju coklat terus ya. Karena kita hidup dinilai Tuhan, bukan dinilai orang ya. Itu penting saudara, itu pelajaran penting. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami pelajari kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana. Di waktu yang singkat, biarlah ini bukti ketika kami meresponi firman Tuhan. Kami berani berkata, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, Lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi-Mu? apakah ku Amin. sungguh mengasihi-Mu? Sungguh-sungguh katakan, Kau yang maha tahu Yang maha tahu dan menilai hidupku, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. ada yang Mari sekali lagi dengan keyakinan yang penuh katakan, selidiki aku. selidiki aku, Lihat hatiku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Katakan, Kau yang maha Kau yang tahu maha tahu dan menilai hidupku, dan menilai hidupku, tak ada yang yang tak pernah habis di hidupku. katakan, ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudaraku, mari ambil waktu kita 3 menit aja. Kalau kau nggak keberatan 3 menit terakhir ini, mari kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami nggak akan bisa bersama-sama dengan Engkau kalau ketika Kau dapati kami nggak setia.
Dan kau tahu ibadah ini adalah proses di mana kami akan terus lebih dan lebih lagi setia. Dan dalam proses ini kau kembali ingatkan kami. Terima kasih untuk Musa, untuk Yosua yang kau pakai mengingatkan kami akan amanat agung yang kau janji akan menyertai kami. Dan cara hidup Musa dan Yosua mengajarkan kami. Ketika kami tertunduk tutup mata, kami mau berdoa bahwa ampuni kalau kami hingga saat ini selalu mempertanyakan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan pertegas lagi. Kalau dulu bangsa yang begitu mungkin kuno dibanding begitu modernnya hari ini, kenapa kita menjadi takut menjadi orang Kristen? Kalau dulu di tengah sangat keterbatasan, Tuhan menyatakan penyertaan dan pimpinan kepada bangsa Israel. Hari ini pun di dunia yang katanya sudah sampai saat-saat akhir, maka penyertaan pimpinan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap menyertai dan memimpin saudara dan saya. Ketika dengan kepala tertunduk dan mata tertutup kita berdoa dan berani mengatakan, mungkin ini menjadi komitmen ulang saudara dan saya untuk berani berkata, Tuhan, aku siap masuk dalam pimpinan dan penyertaan. Saudara, hari ini kita banyak belajar. Berisiknya dunia luar membuat kita jadi ragu akan pemeliharaan Tuhan. Berita-berita yang masuk di dalam pikiran kita membuat kita kembali mempertanyakan, apakah saya bisa membawa anak-anak saya selesai sekolah, atau apakah saya bisa melewati hari demi hari dalam hidup ini. Dan kita belajar lagi bagaimana Musa mengatakan pada Yosua bahwa dia akan memelihara. Dan hari ini firman Tuhan juga berkata kepada kita semua, dia pasti memelihara saudara dan saya. Sambil kau tunduk kepala, tutup mata, berdoa. Kalau kau ragu, kau minta ampun. Hari ini biar menjadi komitmen kita pulang dari tempat ini. Kita akan melangkah dengan kepala yang tegak, bahwa kerasnya dunia tidak akan membuat kami takut, karena Tuhan memberi kekuatan pada kita. Ada kekuatan yang melampaui kekuatan lahiriah kita. Ada kekuatan adikodrati, ada kekuatan supranatural yang mungkin dunia nggak sanggup hadapi. Tapi kita akan tetap berjalan dengan tegak, kepala melihat ke depan dan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Berdoalah untuk 3 prinsip ini. Mau pulang dari tempat ini, kita akan memperlihatkan kepada dunia bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita sempurna. Bapa di dalam surga, Kau mendengar setiap doa kami. Kami minta ampun kalau kami kadang suka meragukan penyertaan-Mu dalam hidup ini. Tapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita semua yang ada di ruangan ini bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan sekali lagi, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Silakan dulu. Semua diberkati hari ini. Terima kasih, bro. Ya, ini sahabat saya. Ini Panggabean. Ayo, Panggabean. Iya. Bulan Mei ya? Diteruskan nggak ya? Ajak teman-teman. Oke. Atas permintaan penonton, seri keduanya dilanjutkan. Ya, minggu Mei di Silicon. Juni Silicon, Mei di sini. Ketemu lagi ya. Karena seri 2. Ya, thank you, dan berkati. Ya, ada yang pertama kali bersama kita hari ini? Ya. Ya, siapa namanya? Sherlyn. Oke. Merek mahal itu.
Merek mahal ya, soalnya bro ini kalau ketemu merek yang gini ya. Berapa cantolannya udah tahu dia. Bener bro, makasih ya. Belum 10 juta, belum. 15 juta tadi. Nilai mahal ini bro, nggak cuma 10 juta ini. Baik, karena gaulnya sama ibu-ibu yang bisa cantelannya yang centel lah, yang itu lah, yang sekali jalan 1 M gitu. Tapi persembahannya tetap 50.000. Ampun ya. Oke. Enggak, tapi nggak ada di sini orangnya. Nah, ya. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran. Minggu kedua dan keempat selalu ada di sini, ya. Lalu hari Minggu jam 10 sampai setengah 12 ada di Menara Sutikon. Dan memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Tapi hidupilah firman Tuhan. Kami satu-satu yang mempertahankan kita hidup ya. Perjuangan nggak makin gampang ya. Tapi percayalah, Dialah kita menggendong kita, menuntun kita. Kita nggak mampu, tidak dimampukan. Itu yang namanya supranatural. Hidupi besok dengan supranatural Tuhan. Mari kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib. Terima kasih firman Tuhan. Ajari kami lagi hari ini hidup bergantung sepenuhnya. Percayalah pimpinan Tuhan. Makasih Tuhan, kami sungguh amat yakin dan percaya firman Tuhan itu yang menghidupi kami hari lepas hari. Hamba-Mu selesai bicara, tapi firman itu hidup, berkuasa dalam hidup kami. Setiap yang menerima firman Tuhan hari ini, kami percaya firman itu tidak mati, tapi hidup. Makasih Tuhan buat hamba-Mu, berkati Berita Rio Panggapian dan seluruh hidupnya dalam pelayanan Tuhan. Waktu dia mendengar firman Tuhan, ada jiwa yang berbaharui dan diselamatkan. Makasih Roh Yesus dan buat jemaat Tuhan hari ini yang sudah menerima firman Tuhan, menghidupinya dalam hidup sehari-hari menjadi kekuatan yang rahasia. Makasih beberapa hari lalu hamba-Mu Wak Fitri mentambahkan usianya 59 tahun dan setia sejak melahirkan di kandungan mamanya Tuhan Yesus. Bagi ada hari ini Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu selalu cukup bagi dia. Tahun-tahun ke depan hidupannya adalah hidup penyerahan bagi Tuhan. Karena sudah ditebus dengan mahal lunas Bapak Yesus. Dia bukan miliknya dia lagi, dia milik-Mu sepenuhnya. Maka Tuhan mesti serta menjaga di seluruh hidupnya. Ketika
karena hidup melakukan firman Tuhan. Bapa surgawi, hidupnya adalah keajaiban Yesus. Terima kasih buat Ibu Ira yang selalu menyertai menjadi penolong sepadan. Your custody guys, memberi kekuatan semangat hidupnya. Dan Yesus, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, Bapa surga. Terima kasih buat hamba-hambamu yang saya melayani hari ini. Anita Rio dan Ibu Lina. Terima kasih Tuhan, selalu memberkati dan akan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan. Ulang dalam kehidupan hari-hari. Lakukan firman Tuhan dan jadilah hidupmu sesuatu. Arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkatnya. Berkat damai sejahtera di dalam Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan peneguhan hikmat di Roh Allah menyertai saudara sekalian hari ini, besok dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari foto bersama.